Ingin mencoba berbisnis kurma di bulan Ramadan? Dan bagaimana prospek kedepannya dari bisnis yang satu ini? Temukan jawabannya di video kali ini. Assalamualaikum kawan bisnis, berjumpa kembali. Datangnya bulan Ramadan selalu identik dengan kemunculan buah kurma. Rasa manis yang dimiliki dan banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya menjadikan buah yang satu ini menjadi salah satu menu favorit umat muslim saat berbuka puasa. Buah yang cenderung berwarna gelap ini banyak dicari para konsumen saat memasuki musim Ramadan. Hal inilah yang membuat buah asal Timur Tengah ini laris manis di pasaran. Tentunya Anda tidak inginkan menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Karena itu, tidak ada salahnya jika momen Ramadan tahun ini Anda mencoba menekuni peluang usaha yang satu ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai persiapan bisnisnya, siapa saja konsumennya, dan apa saja kelebihan serta kekurangan dari bisnis ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa support kami dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai. Hal apa sajakah yang perlu Anda persiapkan agar bisnis kurma yang Anda tekuni berjalan optimal? Pertama, carilah informasi mengenai tempat kulakan atau supplier kurma yang berkualitas. Sebelumnya, Anda juga harus mencari tahu terlebih dahulu jenis-jenis kurma apa sajakah yang disukai para konsumen. Meskipun secara umum bentuknya hampir sama, namun di setiap jenisnya mempunyai cita rasa yang berbeda. Kedua, jika Anda berjualan secara offline, siapkan peralatan juga perlengkapannya, seperti etalase kaca, meja, timbangan, serta peralatan lain yang menunjang kebutuhan usaha Anda. Jika Anda berjualan secara online, persiapkan akun toko online Anda di marketplace di mana Anda akan menjual produknya. Persiapkan juga foto produk yang menarik agar toko online Anda dikunjungi para konsumen. Sebelumnya, Anda juga bisa pelajari lebih dahulu bagaimana cara kerja berjualan di toko online. Ketiga, jika Anda berjualan secara offline, carilah lokasi usaha yang strategis agar bisnis Anda mudah dijangkau para konsumen. Ada baiknya Anda memilih lokasi usaha yang menjadi pusat keramaian, seperti bazar Ramadan atau pasar kaget yang biasanya marak saat Ramadan tiba. Jika Anda berjualan secara online, mengiklankan toko online Anda adalah cara yang paling tepat agar toko Anda menjangkau konsumen yang lebih luas. Keempat, pastikan bahwa produk kurma yang Anda pasarkan dalam kondisi baik. Oleh sebab itu, mulailah dengan memperhatikan kualitas buahnya, tanggal kadaluarsa, izin usaha, dan yang terakhir, gunakanlah kemasan yang baik agar produk Anda aman dan sehat untuk dikonsumsi. Setelah Anda menyelesaikan semua persiapan di atas, hal berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah siapa sajakah konsumennya. Saat bulan Ramadan, hampir setiap muslim mencari dan berburu buah kurma. Dari yang muda hingga yang tua. Dari ibu rumah tangga hingga DKM masjid yang membuat program iftar jama'i di masjidnya. Selain itu, banyak juga produsen kue kering lebaran yang memanfaatkan buah kurma untuk dijadikan sebagai garnish atau hiasan kue. Persiapan sudah dilakukan, target konsumen pun sudah diketahui. Sekarang, mari mengenal lebih dalam kelebihan dari bisnis buah kurma ini. Selain manis dan legitnya, buah kurma juga dikenal kaya akan manfaat. Bahkan, saking banyaknya manfaat buah kurma, sebagian pelaku usaha menginovasikannya menjadi aneka olahan kurma sebagai alternatif pilihan usaha di luar Ramadan. Oleh sebab itu, biasanya di luar Ramadan keberadaan buah kurma tidak begitu banyak di pasaran. Melihat antusiasme konsumen terhadap buah kurma, tak heran bila keuntungan yang didapat pun cukup besar. Bahkan selama Ramadan, para pegiat bisnis kurma bisa mendapatkan omset hingga ratusan juta rupiah. Jika ada kelebihan, tentu ada pula kekurangannya. Mari kita simak kendala apa sajakah yang akan Anda jumpai saat terjun pada bisnis ini. Sama halnya dengan peluang bisnis yang lain, bisnis penjualan kurma juga memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah munculnya isu kurma berboraks atau kurma busuk yang didaur ulang oleh oknum nakal dengan ditambahkan bahan-bahan kimia.
Untuk menyiasati isu tersebut, sebaiknya cantumkan tanggal kadaluarsa produk, sertifikat halal dari MUI, hingga izin usaha dari BPOM. Contoh lainnya, jika Anda seorang importir, kendala yang sering kali terjadi adalah tertahannya barang Anda di bea cukai bandara. Hal ini terjadi akibat dari kurang lengkapnya dokumen dari pengekspor atau dokumen yang kita miliki sebagai importir. Lantas bagaimana dengan prospek bisnis ini ke depannya? Jika Anda tekun dan mampu berinovasi dalam bisnis ini, bukan tidak mungkin Anda akan mencapai kesuksesan sebagai pebisnis kurma. Semoga informasi ini dapat menginspirasi Anda untuk melangkah menjadi seorang entrepreneur. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Like dan share video ini agar orang lain mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.